Halo guys, welcome. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat teman-teman semua yang lagi di rumah maupun di tempat kerja. Baik lagi dengan gue, Leong Crypto. Dan hari ini gue bakal membawakan beberapa berita kripto ya teman-teman ya. Mudah-mudahan melanjutkan bullish karena akhirnya ya guys ya, kemarin tuh kita sedikit bullish ya guys ya. Yuk kita langsung aja ke pembahasan pertama teman-teman, yaitu market overview guys ya. Dan ya, it's good thing teman-teman ya, kemarin dari sore sebetulnya ya itu bullish banget bullish ya guys ya, dari sebetulnya dari siang sih ya. Udah mulai bullish naik dan sekarang kemarin BTC itu mentoknya di 20.600. It's very good teman-teman ya. Seperti biasa gue bakal bahas dalam bentuk dolar dan ini bisa dibilang maybe hopefully ya. Ini bisa diterusin trennya ya teman-teman ya. Dan ya kurang lebih begini ya, naik ya, semoga ya guys ya. Dan ya bentuk wedge dan nanti bakal kayak bisa dibilang puncaknya ya teman-teman. Ini bakal bullish sampai kapan sih? Nanti gue ada prediksinya. Tentunya tontonin terus sampai habis ya teman-teman ya. Nah, ini gue bisa bilang di sini ya teman-teman. Ini resisten terbesarnya di angka 21.500 sebetulnya ya guys ya, 21.500. Kenapa menurut gua menetapkan di angka sekitar sini karena kalau bisa dilihat berdasarkan historinya, ini tuh resisten yang cukup kuat ya teman-teman dari sebelumnya ya kan. Nah, udah gitu, ini kita bentuk area lah ya. Anggap aja kita naikin dikit, kita bentuk area ya teman-teman ya. Sekitar sini kita bentuk areanya tuh kurang lebih kayak begini nih guys. Oke, nah ini area kalau misalnya teman-teman mau ngambil, misalnya kalau yang main future short ya, kayak gini, kurang lebih di angka segini nih, 21.500 sampai 21.800. Gua pun akan mengambil posisi kalau sudah sampai situ short ya. Kalau sampai, tapi tentunya gue lihat juga indikator lain lah teman-teman ya, bukan cuma price action doang, karena kalau berdasarkan price action ya resistennya betul di 21.500. Kenapa? Karena menurut gua ini dari hourly-nya seperti ini ya kan, tapi dari 4 jamnya ya teman-teman, dari 4 hourly-nya ya, ini kelihatannya bullish banget ya guys ya. Lihat tuh strong banget kayaknya ya. Force ke atasnya udah gitu, ini juga ada fair value gap yang belum keisi di sekitar 19.700-an. Mungkin nggak turun sampai situ, menurut gua belum tentu turun sampai 19.700 lagi. Kalau misalnya turun, ini koreksi sekarang yang koreksi yang sekarang nih ke 20.300-an itu standar lah ya. Koreksi standar kalau menurut gue yang sekarang, dan hopefully bakal ketahan di sideways sekitar sini aja gitu ya. Jadi kenapa gua nggak masuk sekarang, karena ini tengah-tengah ya teman-teman ya. Gua nggak suka masuk di tengah-tengah, either di supportnya benar atau resistennya benar gitu ya. Hopefully benar ya. Dan ya, we'll see lah ntar seperti apa. Dan by the way, total market cap juga sudah naik ya. Kemarin naik sekitar 50 miliar dolar. It's very good ya. Sorry kalau dari tadi kecil ya, mic-nya lupa dideketin ya. Oke, naik sekitar 50 juta dolar kemarin, good banget ya teman-teman. Sekarang udah mau nyampe 900 miliar dolar ya. Very good. Mungkin ya teman-teman ya, mungkin kalau misalnya nanti kita udah di 21.500 itu mungkin baru mencapai 1 triliun, tapi enggak sih. Kayaknya enggak ya. 21.500 mungkin 950 triliun mungkin. Enggak nyampe lah ya. Belum tentu nyampe ya teman-teman, tapi ya we will see lah dalam beberapa hari ke depan ya. Enggak 1-2 hari, mungkin sampai tanggal 13-an prediksi gua teman-teman ya. Karena kalau misal dilihat ya, apa sih yang terjadi di tanggal 13 itu? Sorry, ininya gua lupa ya. Oke, dari sini sampai sini apply setting. Wah, ini kayaknya nge-lag. Oke, gua refresh dulu. Oke, ternyata VPN gua mati guys, sebentar ya. VPN gue mati, lupa ya. Oke, ya kita bahas yang lain dulu ya. Ini ada satu hal ya, ternyata sekarang US dan Korea teman-teman ya, itu bareng-bareng atau jogress ya, join progress ya, untuk menginvestigasi Luna. Ini very good ya guys ya, seriously ini very good news guys. Maksud gue yang diinvestigasi sih hal Luna gitu ya, maksudnya itu hal buruk gitu. Tapi bagus, kenapa teman-teman? Karena akhirnya guys ya, ini adalah bentuk keseriusan dari pemerintah kedua negara untuk kayak menindak suatu hal yang berhubungan dengan kripto, which is ini langka gitu loh. Maksud gue salah satu fansnya YouTuber namanya Coffeezilla ya temen-temen. Dia adalah kayak semacam detektif, banyak membahas mengenai kripto ataupun scam gitu ya. Dan dari dulu tuh belum ada guys ya hal-hal yang kayak investigasi segala macam. Mungkin kita nonton Netflix kemarin ya, ada filmnya yang King of Crypto itu ya, itu ada juga dia menginvestigasi. Memang ada pihak kayak semacam keuangan tuh turun tangan, tapi menurut gua belum sampai seserius itu. Tapi ini US dan Korea investigasi bareng, it's very good news guys ya untuk dunia kripto gitu. Jadi mulai diseriusin lah gitu ya, karena kan memang ya Luna ini kasus yang bisa dibilang paling besar di tahun 2022 gitu ya.
Dan sekarang kalau kita lihat ya dari 24 jam terakhir, it's very good ya. Bitcoin naik hampir 3%, ETH hampir 5%, BNB juga naik 3%, dan yang lain rata-rata naik semua teman-teman ya. It's very 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 good buat market ya teman-teman. Shiba juga naik, Avalanche juga naik 7%, very good gitu ya. Semuanya udah mulai naik teman-teman ya. Jadi ya market mulai menghijau, tapi sekali lagi bentar gue refresh dulu. Apakah sudah ke loading? Ya, good, sudah ke loading. Dan kita lihat dari tanggal 131. Nah, ini ya teman-teman ya, kalau misal dilihat kenapa gue bilang tanggalnya 13 ya, ada dua alasan. Pertama, dari tanggal 13 ini CPI-nya bakal diumumin ya. Ini inflasi ya, CPI. Nah, terus gue lanjutin berita kemarin sedikit. FOMC meetingnya kan udah lewat nih ya, jam 1 malam tadi. Gue jujur nggak nungguin. Tapi apa sih beritanya gitu ya? Intinya beritanya itu ya nggak jauh-jauh ya, bakalan naik sekitar 50 sampai 75 poin ya. Jadi ya suku bunga naik lagi ya, tapi ya itu semua sudah diprediksi dan harganya juga menurut gue sekarang udah mulai price in ya. Karena ya kalau misalnya 50 it's very good ya guys ya. Nanti mungkin begitu pengumumannya 50 gue mulai ngelong gitu ya. Atau ada dua lah ya. Kalau misalnya 50 di angka 20, nanti prediksi gue 21.000 mungkin tercapai guys ya. Karena kan ini masih minggu depan tanggal 13 ya. Masih 1 minggu, maybe tercapai ke atas. Nah, lihat di sininya guys ya. Begitu di 21.500, apakah pengumuman The Fed-nya 75 atau 50? Kalau misalnya 75, maybe gua nggak masuk dulu atau gua nge-short gitu ya. Tapi kalau misalnya 50, udah pasti gua ngelong guys ya. Karena prediksi gua mungkin ini bisa dibawa sampai 23, 24 maybe bisa ya. Maksudnya 23.000, 24.000 gitu ya. Bitcoinnya ya. Dan ya, silakan kalau misalnya mau ngambil project-project tuh, silakan kalau misalnya kayak lagi setway dari sekarang mulai ngeliat-liat project, mulai Dior project guys, apa yang mau diambil. Kalau gua pribadi, menurut gua Solana it's masih good thing gitu ya. BTC juga bagus ya. ETH juga ya itu menurut gua udah normal lah. BNB juga gua kemungkinan besar ada ngambil. Tapi kita lihat nanti lah. Tetap lihat nanti ya teman-teman ya. Dan ya, satu alasan lagi kenapa menurut gue tanggal 13 nanti baru ada bisa dibilang reversal or continuation atau gimana. Karena dari moon phase-nya sendiri guys, nanti bakal ada full new moon-nya tanggal 14 Juli ya. Ini sebetulnya buat yang tahu saham ataupun forex di Indonesia, yang tahu Astronaci ya, gue juga dulu mantan muridnya Astronaci ya. Murid sekali lagi bukan pengajar ya, jadi gue masih cupu ya. Itu tanggal 14 Juli itu bakal ada full moon ya teman-teman ya. Nah, biasanya full moon ini plus 1-2 hari itu bakalan ada either reversal atau biasanya sih reversal ya, biasanya ya, nggak tahu juga ya, ataupun stop trending. Biasanya kalau misalnya, kalau sekarang kan sideway, berarti kemungkinan besar itu bakal mengarahkan tren ya guys ya. Kalau misalnya dia lagi mungkin downtrend, nah new moon ini bisa jadi pertanda untuk stop downtrend atau stop uptrend gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini sih based on teori ya guys ya, nggak 100% benar tentunya ya. Dan ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Terus kemarin ada yang bilang ini YouTuber sesat katanya, beritanya kok berubah-ubah gitu ya. Nah, jadi gini guys ya, sebetulnya kalau yang mau gue bilang satu hal guys. Gue nih pernah ngeluarin video kalau misalnya Bitcoin itu menyentuh 1 miliar atau 60.000 gitu ya, ATH lagi gitu, melewati ATH bahkan ya. Nah, itu statement gue sebetulnya betul apa enggak? Kalau menurut gue gini guys ya, gue tuh orang yang percaya. Gue orang yang percaya terhadap teknologi, gue orang yang percaya terhadap perkembangan zaman gitu ya guys ya. Jadi maksudnya gini, pilihannya tuh cuma dua guys ya, buat perusahaan-perusahaan besar gitu ya, ataupun kita gitu ya. Kalau kita mah ngikut aja guys, kita sebagai istilahnya plankton gitu ya, kita cuma bukan whale gitu, kita cuma trader kecil yang cuannya 100-200 dolar tuh udah happy-nya setengah mati gitu kan. Nah, kita tuh ngikut arus guys. Tapi untuk perusahaan-perusahaan besar, mereka tuh cuma punya dua pilihan teman-teman ya. Pertama, mengikuti perkembangan zaman, atau kedua ya, itu hilang di telan zaman gitu. Jadi cuma dua pilihan teman-teman. Yang hilang di telan zaman itu kita sudah lewati. Mungkin buat teman-teman semua yang kelahiran tahun 90-an itu tahu. Dulu tuh kita pakai handphone namanya BlackBerry gitu atau Nokia ya kan. Nah, dua-duanya itu hilang tergerus zaman guys. Ya, waktu Steve Jobs itu ngeluarin Apple dan dia membuat touchscreen pertama kali di handphone, ya kan? Itu orang nggak terlalu percaya gitu. Maksudnya bukan touchscreen, keyboard screen ya. Itu lebih tepatnya, sorry. Keyboard screen. Orang tuh nggak terlalu percaya. Jadi kayak waktu itu lagi BlackBerry lagi wah-wahnya, Nokia lagi wah-wahnya, dan semua itu pakai keyboard di handphonenya, ya kan? Tapi Steve Jobs merubah itu semua, dan yang ngikutin itu Samsung teman-teman ya. Samsung tuh niru plek-plekan Apple gitu istilahnya ya. Nah, sekarang yang bertahan itu ya Samsung dan
Apple gitu. Ya itu contoh yang mungkin nggak terlalu relate, tapi menurut gua Bitcoin pun hal yang sama gitu. Kemarin gue baru keluar ke teman-teman ya beberapa hari lalu dan gue melihat ada taksi gitu, taksi. Terus gue mikir gitu, emang ada ya zaman sekarang ya orang itu masih kayak di pinggir jalan terus stop taksi gitu. Gue dulu merasakan itu, gue dulu melakukan itu. Tapi gue rasa sekarang udah sangat sedikit gitu. Bukan nggak ada ya, mungkin masih ada, tapi sangat sedikit gitu. Setahu gue Bluebird itu kerjasama sama Gojek ya. Gue lupa Gojek apa Grab, gue lupa ya. Jadi ya kurang lebih sih seperti itu teman-teman ya. Jadi statement gue yang kemarin-kemarin, bukan kemarin sih, 2 bulan lalu lah, waktu Bitcoin masih 30-40 ribu, gue jujur aja gue percaya nanti Bitcoin bakal ATH lagi. Tapi nggak sekarang guys ya, nggak dalam waktu dekat. Dan inget teman-teman, grafik itu naiknya bukan ke atas gitu, pasti ada naik turun, naik turun, naik turun. Tapi in the end of the day bakal sampai gitu guys ya. Jadi gue pun nggak pernah menyarankan jangan gitu ya, jangan trading kayak misalnya wah jor-joran sampai ya gila gitu ya, jangan ya. Tetap lihat momentum, tetap harus tahu sedikit-sedikit fundamental. Kalian kalau misalnya jago technical good gitu ya, tapi tetap lihat fundamental juga, karena sejago apapun technical teman-teman, kalau misalnya dihantam sama fundamental, kayak siapa yang tahu kasusnya Luna gitu istilahnya. Teman-teman menurut technical nih, wah Luna udah good nih gitu kan, harga $50 misalnya, teman-teman masuk rungkat aja gitu karena USD-nya di peg ya kan. Nah, itu kan sesuatu yang tidak bisa terbaca oleh technical gitu guys ya. Jadi ya menurut gua sekali lagi kalau misalnya investasi kripto itu juga tetap harus lihat dua-duanya. Jadi itulah kalau menurut gua susahnya di kripto ya mungkin ya. Dan ya sebetulnya trading ya susahnya di situ sih ya, mesti lihat technical dan fundamental lah kurang lebih ya. Dan tapi berdasarkan kalau misalnya nothing news gitu ya, nothing happen, ini arahnya masih bullish untuk jangka waktu dekat ya, sampai tanggal nih gua garisin deh guys ya biar enak ya. Coba sampai tanggal 13 lah ya. Kita garisin teman-teman buat sebagai pertanda ya teman-teman ya. Nanti garis ini juga nggak bakal gua delete ya. Sampai tanggal 13. Oke. Ya sekitar sini lah. Oke, ini garis gak bakal gua delete. Ini feeling gua, prediksi gua maybe sekitar segini ya, 21.500 mungkin ya. Mungkin gak tahu juga ya. Ini kita panjangin deh garisnya. Nah, udah sekitar segitu ya. Mudah-mudahan sampai sini ya, mudah-mudahan ya teman-teman ya. Tapi apakah gue masuk? Kalau gue masuk lu harusnya ngelong dong, Liong ya kan. Tapi enggak. Karena menurut gue ini tengah-tengah, bisa naik bisa turun juga. Jadi menurut gue belum berani gitu ya. Berdasarkan fundamental dan technical, karena belum ada berita apa-apa yang gimana-gimana. Gue masih lebih nunggu kepastian The Fed aja gitu ya, suku bunga berapa. Oke? Jadi teman-teman kurang lebih seperti itu aja konten Liong Crypto hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton sampai habis ya kan. Ingat sekali lagi, dunia trading itu berbahaya. Trading kerjaan paling susah dan susah lah pokoknya ya, yang paling susah dan beresiko di dunia ini ya. Biasanya kita bekerja itu kalau misalnya kita jaga McD gitu ya misalnya, atau kita jaga toko gitu ya, hopefully adalah orang datang gitu kan. Udah, kalau orang datang tuh kita kemungkinan besar dapat duit gitu. Kalau kita buka toko kelontong nih misalnya gitu kan, udah keluar modal, udah gitu kita nungguin nih toko kelontongnya ya kan. Kalau ada orang datang kita bakal dapat untung gitu ya, selisih margin. Nah, sayangnya tidak dengan trading ya. Kita itu trading menukar waktu, tapi sangat mungkin kalau kita trading kita kehilangan uang. Ya, nggak peduli kamu ada di market berapa jam, mau 7 jam, mau 10 jam sehari, tetap exposure kamu atau kemungkinan kamu kehilangan uang tuh besar ya. Trading itu sulit tentunya teman-teman ya, makanya belajar. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu kontennya Liong Crypto hari ini. Terima kasih buat semua yang sudah nonton sampai habis. Gue Liong pamit dulu, see you in the next video, bye bye.